MI Dengical. Teman-teman sekalian, nomor 3. Oh iya, itu karena 2 orang jadi salah mati. Nomor 3 Dengical. Iya, maafkan kau tapi kau harus bayar. Iya, tenang sih. Aduh. Bayarannya kasih, Pak. Nanti kamu. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita nanti Pak Wawan akan menjelaskan apa sebenarnya maksud dari pertemuan kita ini. Yang pasti kita akan membahas mungkin yang tidak terlalu spesifik dibahas dalam debat-debat kandidat yang sudah 2 kali berlangsung. Saya kira sangat menarik, apalagi kalau kita lihat tadi malam YLC, Pak Sutejo yang di akhir acara itu mengatakan sebenarnya orang Indonesia saat ini hanya ada 2 yang sudah ditangkap KPK dan yang belum ditangkap oleh KPK. Betapa mengerikannya. Ini tadi Pak Sutejo tadi malam menutup YLC tadi malam tentang KKP itu. Betapa mengerikannya tanda kutip situasi kita saat ini. Di sisi lain, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wawan pemidanaan yang selama ini dilakukan oleh Forum Justice Kolaboratif ini dinilai cenderung hanya ajang pembalasan dendam, ajang pembinaannya tidak terlalu menonjol. Saya kira nanti akan dijelaskan. Saya akan bacakan dulu aturan mainnya. Nanti kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Pak Muhammad Haidir. Mungkin juga sekedar perkenalan Pak Haidir kepada Pak Dhani dan Dengical bahwa beliau sekarang ini yang Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kira baru beberapa bulan yang lalu terpilih. Kemudian ada juga sambutan dari Ketua KPU Makassar, Farid Wajidi, masing-masing 10 menit. Kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada calon, sebenarnya masing-masing 15 menit, tapi karena hanya ada 2, ya bisa ditambah 15 menit lagi, jadi 30 menit. 20 mau. Ya, 20 menit mau, ya, supaya banyak kesempatannya kamu bertanya. Iya, kalau saya sampai jam 2:30 juga kalau ada acara aku ke Kambi. Ya, nanti Kak Wawan bagaimana? Ya. 5 menit mau nanti diskusi banyak Kak Kambi. Oh iya tahu. Betul. Cepat-cepat Pak Pading. Saya persilakan Pak Haidir, Tabe. Pak Haidir, silakan. Baik, terima kasih Kak Kambi. Tunggu dulu Pak Wawan, sudah live kah ini? Sudah. Oh, ya. Live. Saya jadi tuan rumah. Oke, sudah live. Baru tidak live, nah banyak yang mau nonton Ki. Ya, sudah live. Ya, terima kasih Kak Kambi, Kak Wawan, juga yang saya hormati Bapak Ibu calon yang hari ini sempat hadir, Bapak Dhani Pomanto dan Bapak Ical. Saya ucapkan terima kasih sudah sempat hadir di ruang Zoom hari ini. Juga teman-teman baik yang dari Forum RG maupun dari Shelter Warga yang sempat hadir. Ya mungkin sekedar lihat sebenarnya program pemerintah kota terkait dengan atau minimal memberikan dukungan kepada teman-teman Shelter Warga dan juga Forum Restoratif Justice yang kemudian beberapa tahun yang lalu sudah terbentuk di Kota Makassar. Nah, kan harapannya bahwa dengan kerja-kerja teman-teman di Forum Restoratif Justice maupun di Shelter Warga ini bisa mendorong nantinya kota yang adil. Makassar menjadi sebuah kota yang adil. Mengapa? Kita tahu bahwa seperti yang dijelaskan di TOR bahwa
saat ini rutan malah pemenjaraan itu bukan lagi menjadi solusi. Bukan lagi menjadi solusi terhadap perbaikan baik kepada korban maupun kepada pelaku. Kalau orang penjara tidak ada juga kemudian yang bisa membuat dia jerat terhadap apa yang dia lakukan. Malah yang sejauh ini misalnya Pak Marwan dari Forum RJ selalu bilang orang yang masuk penjara itu kalau misalnya sudah keluar itu malah jadi pangkat 2 itu kejahatannya. Nah, itu kenapa begitu? Kalau sejauh ini data karena rehabilitasi dan reintegrasi di rutan itu sejauh ini tidak berjalan. Diakibatkan oleh tidak adanya rutan dan lapas sekarang ini sudah sangat penuh dengan maupun tahanan. Nah, ini makanya rehabilitasi dan reintegrasi menjadi tidak berjalan di rutan. Nah, harapannya rehabilitasi dan reintegrasi ini nantinya itu ada di kalau yang saat ini kita dorong LBH Makassar misalnya bersama Forum RJ dan Shelter Warga, rehabilitasi dan reintegrasi itu nantinya berada di level warga di Shelter dan juga Forum RJ. Itu sebenarnya prinsipnya. Nah, forum ini sebenarnya kita peruntukkan untuk bagaimana meminta komitmen calon yang kita tahu bahwa calon ini nantinya yang akan memimpin, para calon ini nantinya akan memimpin Kota Makassar dan kita akan tentunya akan memberikan bagaimana Kota Makassar yang adil ke depannya, yang kemudian dikaitkan dengan saat ini sudah ada Forum RJ dan Shelter Warga. Mungkin hanya itu yang sebagai pengantar, sebagai sambutan hari ini. Saya ucapkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, kepada KPU Kota Makassar, kepada para calon yang sempat hadir, kepada teman-teman peserta dari Forum Warga dan dari Shelter Warga dan Forum Restoratif Justice. Mungkin hanya itu. Terima kasih moderator Kak Kambi dan Kak Wawan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Edit. Langsung ke Ketua KPU yang terhormat Bapak Farid Wajidi. Sudah adakah bersama kita? Al-Mukarram. Mana Bapak Farid? Ya, kalau belum ada, sebentar mungkin beliau nanti akan menutup sekaligus baca doa. Ya. Ya, langsung ke Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Ya, terima kasih banyak ini Ustaz Kambi, kawan sahabat kita di Tribun Timur yang harusnya jadi tuan rumah, tapi karena beliau mengalami kendala, just di rumah saya gantikan duduk di kursinya di studio Tribun Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pasti yang pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Makassar yang bersedia bekerja sama dengan LBH Makassar mengakomodir kegiatan kita, teman-teman di Shelter Warga dan Forum Restoratif Justice Kota Makassar. Nah, sebenarnya teman-teman di Shelter Warga dan Forum Restoratif Justice Kota Makassar itu Shelter Warga sudah lama bergerak mendampingi masyarakat. Kalau di level Shelter Warga itu memang adalah inovasi dari P2TP2A Kota Makassar yang langsung memberdayakan masyarakat di level di level kelurahan, yang awalnya sebenarnya untuk melayani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi karena tuntutan kebutuhan masyarakat komunitas itu akhirnya banyak juga yang didampingi kasus-kasus selain daripada kasus perempuan dan anak. Akhirnya dan itu terhitung
terhitung per tahun 2019-2020 itu sudah yang terkumpul 200 yang resmi ya, itu pasti ada beberapa kasus yang belum diinput, ada 208 kasus yang ditangani oleh shelter warga. Nah, shelter warga ini kalau kita belajar contoh yang paling banyak disoroti misalnya dalam level nasional ya, itu kasus meninggalnya bocah Rangga dibunuh oleh seorang residivis. Ceritanya residivis Samsul Bahar itu membunuh Rangga yang masih usia 9 tahun di Aceh waktu mau memperkosa ibu Rangga. Itu kan harusnya kalau kita bicara idealnya, Samsul Bahar itu yang residivis, idealnya dia berkelakuan baik, bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi yang terjadi, dia melakukan kejahatan dan akhirnya korban lah masyarakat gitu. Nah, artinya apa? Seandainya kalau kita bayangkan di Makassar, kalau shelter warga yang menjemput itu Samsul, bahwa ada keluar dari tahanan atau keluar dari penjara, itu dijemput oleh warga, shelter warga di Kota Makassar untuk kemudian bagaimana apa masalahnya Samsul. Jangan sampai kemudian dia stres. Dia itu dihubungkan dengan dinas sosial. Dia ternyata mau melakukan pencurian karena dia tidak ada pekerjaannya. Dihubungkan dengan forum restoratif justice, di dalamnya ada dinas ketenagakerjaan kah? Atau anak-anak banyak kodong yang diputuskan sekolah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal harusnya dia berhak atas sekolahnya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan dinas pendidikan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya data kolaborasi antara sistem peradilan pidana dengan Pemda, ini yang kita mau konekkan. Karena bicara penegakan hukum, kita seolah-olah bahwa urusannya itu polisi, jaksa, hakim, yang notabene adalah pemerintah pusat. Padahal ada hubungannya dengan kewenangan pemerintah daerah. Urusan pendidikan, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pekerjaan. Nah, akhirnya kalau kita bisa mewujudkan ini, akan tercapai apa yang disebut Kota Makassar, kota yang adil, kota yang damai, kota yang aman. Semoga demikian, teman-teman siap membackup pemimpin kita ke depan, ada energi, ada shelter warga. Nah, tinggal kita minta komitmennya nih kepada para calon. Ya, untuk pertama kami persilahkan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Muhammad Ramdan Pamanto, Pak Dani, untuk kira-kira kami minta komitmennya ini Pak, bagaimana ada kebijakan yang akan memperkuat forum sinergitas antara SKPD, shelter warga dengan silakan langsung Kak. Penegak hukum. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wawan, Pak Kambi, seluruh di sini juga ada Deng Ical, saya lihat ada Pak Yugo juga, gagah sekali saya lihat Pak Yugo, ya dengan paslon 4 barangkali saya tidak lihat tadi, ya tapi paling tidak assalamualaikum bagi seluruh rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Bagi Adama, persoalan shelter warga ini sebenarnya prinsipnya adalah partisipasi masyarakat yang lebih jelas di dalam berbagai aspek termasuk mengadvokasi masyarakat. Kami memiliki visi misi yang sangat jelas. Dalam visi kami, di situ ada kata untuk semua. Kata untuk semua ini mengandung arti di samping melayani masyarakat untuk semua, dalam tanda petik adalah sebuah anti diskriminasi atau anti rasisme, juga menyangkut keterlibatan masyarakat. Nah, khusus untuk persoalan-persoalan hukum, nah hukum ini saya lihat tadi lebih banyak ke hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan di warga. Nah, kami melihat dalam dua hal. Di pemerintahan itu adalah pemerintahan yang bersih. Nah, maka kami memiliki misi di mana di situ kami meningkatkan, kalau 5 tahun lalu kami punya misi adalah bebas korupsi, ada kata bebas korupsi, maka kami tingkatkan menjadi bebas indikasi korupsi. Kenapa kami buat seperti itu? Karena ternyata bebas korupsi, kata korupsi itu harus menyangkut kepastian hukum di pengadilan. Ya, kapan kepastiannya? Kalau pengadilannya 2 tahun,
maka 2 tahun baru dikatakan dia adalah koruptor. Nah, maka kalau indikasi korupsi, nah ini kami akan minta banyak pendapat untuk mengisi kata indikasi ini. Jadi ceritanya adalah pembuktian terbalik lah yang kita maksud sebenarnya. Yang kedua adalah persoalan keterlibatan masyarakat, terutama dalam perlindungan masyarakat terhadap hukum. Tadi diceritakan bagaimana di Aceh, Bocarangga, bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita yang keluar di penjara, mestinya sudah terrehabilitasi, tapi kemudian keluar justru kondisi-kondisi itu mendesak mereka untuk berbuat kejahatan kembali. Nah, sehingga bagaimana tanggung jawab pemerintah, bagaimana tanggung jawab masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, kami kata untuk semua itu kami wujudkan di dalam partisipasi dalam program-program inovasi kami, ya, tidak terlihat dalam program strategis walaupun bingkainya ada, yaitu di mana masyarakat, ya kami sekarang membuat perkuatan-perkuatan lokal-lokal influencer, misalnya RT RW kami akan lebih perkuat lagi, penasihat wali kota. Nah, ini yang menarik adalah kami lebih mengutamakan juga atau memberi perhatian juga masalah-masalah mitigasi sosial. Nah, sebelum terjadi kejahatan, ada proses menuju kejahatan. Nah, itu harus dimitigasi, harus diputus. Maka kami membuat namanya penasihat wali kota sebagai mitigator sosial. Nah, sebelum anak-anak itu atau siapapun dia terlibat dalam kejahatan dalam tanda petik, maka proses itu harus diputus dengan berbagai hal-hal yang teknis. Ya, misalnya kemarin saya buat namanya rumah hati, rumah bakat, di mana anak-anak yang cenderung terlantar itu dirangkul pada suatu tempat. Nah, kemudian persoalan advokasi, nah ini ada pada program-program perlindungan hukum warga. Kalau anak perempuan dan anak, saya kira itu sudah ada memang aturan dan garis lurusnya dari pusat. Itu kami sudah lakukan kemarin. Masih ingat kita bagaimana anak-anak dipelihara bersama anjing di kandang di sebuah ruko yang kemudian RT setempat menemukannya, kemudian kita menerobos masuk, kemudian anak-anak itu kita lepaskan dari trauma dengan pendampingan cukup termasuk ibunya yang mengurung dia di kandang anjing, ya. Nah, itu ada sebuah contoh sehingga Makassar itu mendapatkan kota layak anak secara nasional karena perlindungan terhadap anak. Begitupun dengan perempuan. Jadi intinya adalah kami memberi ruang yang besar bagi RT RW, bagi penasihat wali kota, bagi lokal influencer yang lain yang kami sudah mengusulkan. Insya Allah kalau kita menang ada namanya Basi Barania. Nah, Basi Barania inilah mereka bisa menjadi asesornya lurah dan camat. Artinya dalam sistem pemerintahan, dalam seluruh undang-undang yang ada di Indonesia, ada satu pasal yang namanya partisipasi masyarakat. Itu jarang dieksplor di pemerintahan. Kami sudah mengeksplor, kami akan membuat namanya asesor lurah camat yang memberi penilaian kepada lurah dan camat kalau dia tidak bekerja dengan baik. Termasuk persoalan pelayanan cepat terhadap perlindungan hukum warga. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya masih banyak mau bicara lagi, tapi kita ada kesempatan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Dhani, sebenarnya panitia melalui KPU maupun panitia dari LBH Makassar sudah mengirim setiap calon draft dokumen komitmen mengoptimalkan restoratif justice di Kota Makassar. Mungkin sebentar bisa kita berharap bahwa dalam kegiatan ini ada seremoni penandatanganan oleh semua calon. Nah, kesempatan selanjutnya, apakah sudah ada dari nomor urut 2 pasangan calon Pak Nafri Arifuddin atau yang diutus? Nggak ada ya? Nah, ayo Pak Yugo, Yusuf Gunco yang Pak Yusuf Gunco. Nah, host tolong bantu untuk buka unmute Pak Yusuf Gunco ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yugo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman yang ada di Zoom live ini. Pak Dhani, terima kasih Pak Dhani. Salam hormat saya untuk Bapak, Pak Kambi, Pak Wawan, Ibu Erni. Pada prinsipnya
semua calon wali kota itu mempunyai tanggung jawab yang melekat di dirinya untuk penegakan hukum. Itu yang paling pertama. Semua calon wali kota, 4 pasangan calon wali kota harus mempunyai tanggung jawab hukum yang kelak kalau dia menjadi wali kota harus melekat di dirinya dalam sebuah pemerintahan. Karena negara kita ini negara hukum. Saya mewakili Pak Munafri, Pak Rahman, mereka ini kan belum menjadi wali kota. Tapi insya Allah setelah dia menjadi wali kota, hukum ini yang paling dikedepankan. Karena dia akan beranjak dari sebuah pemerintahan berdasarkan hukum yang ada. Jadi dia tidak serta-merta memerintah tanpa ada landasan-landasan hukum dalam sebuah pemerintahan yang harus menjadi pedoman bagi dirinya. Kami sudah menyarankan Pak Munafri, insya Allah 100 hari kerja pertama, dia akan membentuk tim-tim hukum yang ada di setiap kecamatan. Jadi semua keluhan masyarakat yang ada di setiap kecamatan itu harus diayomi sebagai bahan penyaring untuk masuk ke pemerintahan. Nah, itu yang kami akan terapkan ke depan. Insya Allah kalau Pak Munafri, Allah menghendaki menjadi wali kota, setiap kecamatan di situ akan didirikan LBH Pusat Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota Makassar. Jadi nanti yang keempat setiap kecamatan menyaring untuk dilanjutkan ke tingkat kota. Itu yang pertama. Kedua, kepada seluruh masyarakat beri kesempatanlah kepada Pak Munafri untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam rangka memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi itu tidak dimulai dengan nanti ada perkara korupsi baru diadakan advokasi, tetapi paling utama yang dilakukan Pak Munafri adalah pencegahan. Pencegahan kepada ASN setiap dinas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan lebih awal sebelum dia melakukan sebuah pemerintahan dalam struktur organisasi kepemerintahannya, dia mesti diuji. Dia akan diberi surat pernyataan apabila dalam pemerintahannya, dalam hal ini dinas ataupun apa yang ada di pemerintahan ini, apabila telah menjadi beban hukum terhadap institusi, dia akan bertanggung jawab dalam dirinya. Jadi ada sebuah surat pernyataan yang akan dilakukan oleh calon kepala dinas sebelum menjadi kepala dinas. Nah, berarti tanggung jawab hukum itu harus dia utamakan dan melekat pada dirinya. Oke, Pak. Upaya-upaya selanjutnya satu lagi, Pak. Ya. Intinya pemerintahan Api Rahman ini kelak kalau Allah menghendaki dia wali kota, untuk korupsi didahulukan pencegahannya dulu. Itu yang paling utama. Nah, sehingga kelak ini menjadi pemerintahan yang bersih 5 tahun ke depan. Saya pikir untuk sementara demikian, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf Gunco, mewakili atau tim hukum dari pasangan nomor urut 2 Pak Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando. Nah, kami juga akan titip Pak Yusuf Gunco bahwa kami sudah mengirimkan file dokumen komitmen para calon di semua para calon untuk kemudian ditandatangani komitmen untuk bagaimana penerapan restoratif justice di Kota Makassar. Karena restoratif justice ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Kalau urusan kasus korupsi mungkin itu adalah kalau untuk penanganannya sudah wilayah domain dari criminal justice system yang merupakan kewenangan pusat. Tapi kita informasi bahwa teman-teman peserta ini adalah para shelter warga yang sudah dilatih training paralegal, training hukum dan sudah praktek. Ada juga lembaga-lembaga instansi terkait, ada lapas, rutan, kanwil hukum dan HAM, ada beberapa ada organisasi advokat, ada PBH. Jadi
apa namanya terkait dengan penilaian soal bagaimana program-program hukum itu pasti cukup diketahui oleh teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya pasangan nomor urut 4 Pak Irman Yasin Limpo dan Andi Sunun Nurdin Halid, apakah ada yang hadir di Zoom? Moderator ya? mungkin bisa diperkenalkan juga yang hadir di Zoom live ini dari shelter warga. Mohon maaf, Ya, sebentar moderator. Pak, sebentar ya. Yang jelas bahwa ini yang kita mau tagih dulu komitmennya, sebentar baru sesi tanya jawab dari shelter warga. Mohon izin moderator. Ya, Sebaiknya secara berurutan, setelah nomor urut 1, nomor urut 2 tadi Pak Gunco mewakili nomor urut 2. Selanjutnya mungkin calon nomor urut 3, bukan ya nomor itulah. urut 4. Ya, nomor 3. Makanya saya serahkan ke calon nomor urut 3. Atau kalau tidak hadir yang bersangkutan langsung, para calonnya bisa kepada timnya. Silahkan. Siapa ini yang mewakili? Izin, karena Deng Ical ada, bisa dipanggil moderator, karena Deng Ical juga hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih. Nah, ini kan kita nomor urut, nomor urut 3 langsung ya, Pak Deng Ical. Iya, nomor urut 3 Pak Samsul Rizal dan Pak Fadli Ananda. Nah, langsung saja ke Deng Ical mewakili nomor urut 3. Silakan Kak Deng Ical. Ya, unmute dulu host Deng Ical. Ada teman mau hakim. Luar mikrofon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari tadi mau berteriak Kak Wanda tidak di unmute kiko dong. Iya, ada hostnya ya Kak. Iya, Kakak host, makasih banyak. Ya, kasih. Makasih banyak atas Kamdi yang kita banggakan, Pak Dani, Pak Gunco mewakili API, perwakilan dari Paslon 4 yang kita banggakan, tentunya juga teman-teman dari LBH sebagai penyelenggara, Kakak Wawan, saudara-saudara kita dari shelter warga, dan juga para aktivis yang sempat hadir. Tentu menarik apa yang akan kita bicarakan ini, karena memang ini adalah perkembangan aktual di bidang hukum. Restoratif justice itu adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan partisipasi warga dan kondisi lokal itu bisa terakomodasi dalam dunia hukum, sehingga tidak melulu hanya pada aspek penegakan hukum kuratifnya. Kita tidak mau mencari-cari kesalahannya di hukum orang, tetapi kalau ada ruang bagi kemaslahatan, kekayaan, dan potensi-potensi lokal, terutama sekali local wisdom yang ada itu punya tempat. Dan bagi kami, restoratif justice ini awalnya muncul dari kesadaran pemerintahan untuk mengakomodasi perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan, kemudian melebar kepada narkoba, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ditetapkan atau bisa diberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi keinginan kita untuk melakukan restoratif justice terhadap tindak pidana yang boleh dikatakan ringan atau seperti tipiring. Dan itu tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mudah-mudahan bisa didelegasikan ke pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang local wisdom itu dulu, namanya konvensi itu menjadi bagian yang sangat erat, dan kultur Bugis Makassar memang juga banyak mengakomodasi kebijakan-kebijakan atau keinginan-keinginan aspirasi-aspirasi lokal. Sehingga ke depannya memang kita ingin supaya bentuk-bentuk partisipasi, terutama di bidang hukum juga, punya ruang yang cukup untuk berpartisipasi. Terutama kebijakan P2 TPK kita yang termasuk shelter warga itu, yang memungkinkan kita memberikan kesempatan kepada seluruh orang yang terlibat itu untuk bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum, khusus untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil dan di luar hukum korupsi. Jadi pidana-pidana ringan, terutama narkoba, yang memang undang-undang narkoba juga memungkinkan untuk para pengguna itu dikenakan konsep-konsep rehabilitasi. Demikian pula dengan perlindungan anak yang memang undang-undangnya termasuk undang-undang yang lex spesialis. Sehingga ruang-ruang ini sebenarnya bisa terakomodasi dalam konsep restoratif justice tadi. Sehingga ke depannya memang kita memberi ruang untuk lembaga-lembaga
supra atau para pemerintah. Di antaranya dalam program kita itu adalah bagaimana pembentukan majelis kota yang bisa mengakomodasi kekayaan atau aspek-aspek potensi lokal, termasuk institusi lokal yang selama ini telah mengambil peran. Ada secara kultural Batik Salapang, mungkin Patapulua di Sopeng, dan itu bisa masuk di Makassar sebagai sebuah pengayaan untuk menjadi program penegakan hukum yang sifatnya solutif. Bukan hanya sekadar penegakan hukum yang menghukum yang salah, tetapi secara kultur akar masalahnya belum mengakomodasi. Nah, kedepannya memang kita ingin menemukan strategi-strategi atau inisiatif-inisiatif lokal yang memungkinkan itu kita bisa menyelesaikan perkara atau menyelesaikan sesuatu masalah hukum sampai di akarnya atau secara lebih radikal. Nah, kita juga ingin supaya restoratif justice ini terutama sekali mengambil bagian di perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga kita ingin supaya semua warga miskin yang memang menjadi akar masalah-masalah yang berujung pada kriminal itu mesti mendapatkan perlindungan. Dan dalam konteks perlindungan orang-orang miskin itulah yang sebenarnya merupakan langkah awal dari restoratif justice. Makanya kita bikin untuk anak-anak dan yatim piatu itu Bapak angkat, kita banyak punya program bagaimana memastikan mereka punya akses sekolah, dan itu diurusi oleh pemerintah. Konteks restoratif justice itu adalah bagian cerdas dari program-program kita. Barangkali sebagai pengantar Kak Kambi, dan kami juga meminta izin pada jam 2:30 sebentar itu kami diwakili oleh Kakak Iwan, penasihat hukum kami, tim legal kami juga. Iya, sambil kami coba ikuti, begitu kami ada kesempatan saya ikuti lagi. Makasih banyak Kak Kambi, Kakak Wawan. Ya, kasih banyak Kakak Ical. Kasih banyak. Hati-hati Ki, Kak Ical. Ya. Siap Kakak. Di mobil Kak Kuno. Alhamdulillah ya, dari dua kandidat yang hadir, satu diwakili oleh timnya itu sudah memberikan dukungan kita. Bahkan yang menarik adalah karena kami para aktivis hukum ini yang bergerak di masyarakat Shelter Warga siap membantu pemerintahnya gitu. Nah, ya oke, kita ke nomor urut 4, Andi Irman Yasin Limpo, Pak Irman Yasin Limpo dan Andi Sunan Nurdin Halid. Apakah hadir? Tapi ada timnya, saya lihat ini Pak Dedi. Pak Dedi, apakah sebagai delegasi? Ya, tolong unmute Dedi, host. Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Kak Kambi. Siap. Terima kasih Kak Wawan, Bung Hedir atas undangannya. Jadi saya hadir di sini mewakili Pak Irman Sunun, pasangan calon nomor urut 4. Langsung saja, terkait dengan restoratif justice ini, kami memandang bahwa konsep ini adalah keadilan tertinggi dari tahap akhir proses penegakan hukum yang ada. Nah, kalau mempertanyakan tentang komitmen Pak Irman dan Pak Sunun dalam rangka mewujudkan konsep restoratif justice ini, itu kami sudah manifestasikan di dalam misi kami di nomor 2, yaitu mewujudkan ketahanan sosial, mewujudkan ketahanan masyarakat melalui interaksi, solidaritas, dan soliditas sosial yang inklusif. Nah, tentu dalam mewujudkan ini dibutuhkan peran serta baik antara pemerintah kota yang insya Allah ketika nanti Pak Irman terpilih akan memaksimalkan SKPD terkait, dinas-dinas terkait untuk mewujudkan konsep restoratif justice ini. Bagaimana kemudian warga Kota Makassar yang baru keluar dari proses menjalani hukuman bisa kembali ke dalam masyarakat, bisa bergaul kembali, dan menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Nah itu. Nah, tentu dalam mewujudkan ini sekali lagi dibutuhkan kerjasama yang betul-betul apik antara pemerintah Kota Makassar dengan para stakeholder, termasuk dari LSM, NGO, dari mahasiswa, dari pendamping-pendamping masyarakat,
Nah, itu akan kita kolaborasi nantinya ketika Pak Irman dan Pak Sunun terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Yang pasti kami berkomitmen untuk membantu, untuk mewujudkan, karena ini adalah bagian dari komitmen pelayanan kita kepada warga Kota Makassar ketika nanti terpilih menjadi wali kota, wakil wali kota. Mungkin demikian sekedar untuk pengantar, Pak Moderator, Kak Wawan, Kak Kambi, Bung Hedir. Oke, terima kasih Bung Dedi selaku tim hukum yang mewakili pasangan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Andi Sunun. Nah, untuk sesi selanjutnya sebenarnya kita menunggu, kita berharap sebenarnya di masing-masing calon itu sudah ada di depannya dokumen draft komitmen dukungan untuk masing-masing calon untuk mengimplementasikan RJ, penguatan Forum Restoratif Justice dan penguatan shelter warga di Kota Makassar oleh pasangan calon yang ketika nanti terpilih gitu, melalui pastinya kita harapkan adalah adanya kebijakan di program tersebut. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab tanggapan dari peserta di sini ada shelter warga, ada pihak-pihak yang berkepentingan yang selama ini sudah bekerja. Ada juga dari pihak PK Bapas yang selama ini mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mendampingi juga orang yang berhadapan dengan hukum atau binaan dari ruta lapas untuk bisa kembali ke masyarakat. Nah, terus ada juga shelter warga, ada juga teman-teman peradi, teman-teman LSM, aktivis-aktivis perempuan lainnya di tempat ini. Nah, untuk sesi itu mungkin saya serahkan bisa ke Pak Kambi dulu, Kambi yang akan memoderatori. Silakan Pak Kambi. Ya, saya kira langsung saja Pak Wan. Oh, langsung saja ya? Ya. Oke. Siapa yang, ya, apakah ada yang akan memberikan silakan, mohon host perhatikan yang bisa melalui angkat tangan, nanti host akan unmute dan bisa mungkin ditanya memberikan apakah pertanyaan atau tanggapan dan langsung dikonkretkan kepada pasangan. Ya. Pak Mul sudah tadi unmute lebih awal. Silakan ya. Pak Mul. Oh, Ibu Sumarni. Jadi langsung saya, oke. Dari tadi Pak Mul mau bicara nih saya lihat. Iya, Kak Mul mau dulu. Iya, silakan Kak Mul. Kak Mul mau dulu. Kasih Pak Mul dulu. Ya, ya. Yang lain. Oh, yang lain mau ya. Ayo Ibu Sumarni. Ya. Ya, Ibu Sumarni dari shelter warga. Ya. Perkenalkan diri tadi, Ibu Sumarni. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarni Jupri dari shelter warga Tamamaung. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengar dari paslon, baik yang paslonnya langsung maupun yang diwakili. Kalau kami Pak Wawan, intinya hari ini kan kita akan menyodorkan semacam MOU. Bagaimana ke depan jika terpilih, siapapun yang terpilih itu ingin berkomitmen menjadikan shelter warga ini sebagai sebuah lembaga lokal yang kemudian bisa dijadikan menjadi bagian dari kerja-kerja samanya pemerintah kota. Nah, salah satu yang pertama adalah keinginan dari kami shelter warga, bagaimana shelter warga ini masuk ke dalam dokumen perencanaan APBD Kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sudah paham bahwa shelter warga yang saat ini pendekatannya lebih ke pendampingan perempuan anak, itu setelah berjalan waktu, itu tidak lagi pada persoalan perempuan dan anak saja, tetapi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sudah menjadi bagian dari pendampingan kami, sehingga memang perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah kota ke depan. Jadi itu masukan buat kami, dan saya kira Pak Wawan, hari ini kan kita hanya ingin menyodorkan MOU itu kepada paslon. Nah, terlepas dari
apa-apa yang mereka nanti akan siapkan. Saya kira MOU itu dulu yang penting. Apakah semua siap untuk melakukan MOU itu? Ya. Terima kasih Pak Wawan dari Terima kasih kami. banyak, Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumarni, sekedar berapa lama Maki di shelter warga dan berapa lama mengurus masalah-masalahnya masyarakat komunitas tak? Berapa lama Maki? Dan berapa kasus? Kalau mengurus pendampingan di masyarakat itu Pak, itu kami sudah dari tahun 2000 tuh sudah bergerak. Nah, nanti kami terakomodir dalam sebuah lembaga shelter warga itu di tahun 2015. 2015, jadi, berarti shelter warga ini berdiri di tahun 2015. Ya. Oke. Oke, Nah, terima kasih. Ya, langsung saja kepada utamanya yang hadir ya, ada Pak Dani. Shelter Parang boleh, shelter Parang boleh. Ya, misi. Ya, atau langsung ke shelter Paraloy dulu lagi. Ya, Parang, shelter Parang. Mereka lah yang bekerja selama ini di level komunitas kelurahan. Pak Irfan, silakan Pak Irfan menyampaikan kepada calon ini. Ya. Langsung Pak. Ya. Ya. Perkenalkan dari shelter mana Ki? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari shelter warga Parang, Kecamatan Mamajang. Ya. Assalamualaikum Pak Dani. Ya. Terus terang saya sudah lama juga di shelter warga, jadi shelter warga sejak di pemerintahan Pak Dani lalu. Kita terbentuk 2015. Terus terang di program-program lalu Pak Dani Pomanto itu sebenarnya untuk kegiatan restorasi justice yang ditangani oleh para legal, termasuk dengan shelter warga, sebenarnya sudah lama sekali terbentuk sejak pemerintahan Pak Dani di awal periode pertamanya. Dalam arti kegiatan-kegiatan itulah yang sampai saat sekarang ini kita sudah laksanakan, terutama menangani kasus pendampingan warga, khususnya kasus-kasus yang memang melibatkan warga, pelaku dan korbannya. Dalam arti program-program yang lalulah itu yang mungkin bisa Pak Dani lanjutkan, terutama di tingkat lorong itu, karena situasi dan suasananya juga sudah semakin baik karena sudah terang, otomatis tingkat-tingkat kejahatan yang biasa terjadi di masyarakat itu akan bisa berkurang. Oke Pak Irfan, berapa lama Maki di shelter warga dan berapa? 2015 saya sudah jadi shelter warga, ketua di Parang, Mamajang. Sampai sekarang ini juga saya jadi paralegal. Oh ya, oke. Itu aja yang saya mau sampaikan dalam arti semoga program Pak Dani kelak terpilih. Oke Pak Irfan, kita berharap kepada semua calon Pak Irfan ya. Kita berharap siap. Ya, walaupun kan tadi pasangan Deng Ical dulu berpasangan Pak Dani dengan Deng Ical. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dua cerita atau tentang shelter warga yang sudah lama bekerja, kemudian ada pendampingan dari para advokat. Jadi shelter warga sudah dilatih ilmu hukum dasar oleh LBH bersama P2TP2A Kota Makassar, dan kemudian saat ini didampingi oleh ada kerjasama lagi dari PBH Peradi. Ini hadir juga di forum kita ada PBH Peradi, sebuah organisasi advokat yang membackup ini shelter warga. Nah, luar biasa dukungan teman-teman. Nah, sekarang kita meminta komitmen dari para calon kandidat karena dokumennya kita nanti akan susul, bagaimana berharap dokumen itu akan segera ditandatangani, dan kemudian kami minta, tapi di hari ini bikin pernyataan saja Pak. Kebetulan yang pasti diuntungkan lain yang hadir untuk bikin pernyataan komitmennya untuk bagaimana memperkuat forum restoratif justice dan shelter warga ini dalam rangka menerapkan optimalisasi restoratif justice di Kota Makassar untuk mewujudkan Kota Makassar yang menjadi kota yang adil, aman, dan damai. Langsung kepada Pak Dani, karena Pak Dani yang masih hadir.
Iya. Terima kasih Pak Wawan, Iya. Pak Haidir, Pak Ustaz Kambi, dan seluruh teman-teman kandidat yang saya hormati. Saya kira bagi saya, ini kan bukan barang asing bagi kami, baik secara pribadi, walaupun secara formal kemarin 5 tahun. Kami jangankan shelter warga, kami juga ada namanya audit sosial. Nah, ini semua kami sempurnakan, lebih tingkatkan lagi, insya Allah kalau kami terpilih kembali. Nah, intinya adalah, kita harus memberi ruang kepada masyarakat. Masyarakat dalam tanda kutip, apakah dalam lembaga NGO, atau kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ya, yang tentunya kita harus mengkoneksikan secara jelas dengan aturan yang jelas, dengan komitmen yang jelas, dengan aturan-aturan program-program kota, karena komitmen itu ada pada misalnya penganggarannya, kebijakan penganggarannya. Komitmen yang lain adalah pada aturan-aturan perwalinya. Kalau seperti ini biasanya aturan perwali. Bahkan kalau perlu dengan aturan-aturan Perda. Percuma kita bicara terlalu panjang kalau nanti komitmen aturannya tidak jelas. Jadi payung aturannya. Jadi saya kira bagi kami, saya kira justru visi misi kami hari ini adalah visi yang secara kalau misalnya kalau saya analogikan, ini seperti kotak kosong. Jadi bukan kotak kosong yang kemarin, bukan. Kotaknya ada casingnya, itu mesti diisi oleh teman-teman yang memang berkompeten soal itu, termasuk di dalam forum ini. Saya malam ingin apa yang perlu saya isi kalau saya menang. Nah, kami sudah punya banyak misalnya mitigasi sosial, social mitigation, kemudian social share and social care misalnya. Ini kan sebenarnya restorasi, ya saya kalau lebih suka restorasi bukan karena saya di Nasdem ya. Restorasi ini adalah keadilan sebenarnya, keadilan warga dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga, ya. Dan warga rata-rata kan kadang-kadang kan tidak berdaya. Nah, ada perlindungan hak-hak hukum, hak-hak sosial bagi warga yang kadang-kadang dia juga tidak tahu bahwa itu haknya. Dan kadang-kadang masyarakat sendiri memang tidak meminta, tapi mereka butuh. Nah, maka dengan itu yang paling besar yang paling kuat dari komitmen ini adalah komitmen aturan. Bagi kami, insya Allah, ya kami akan buat namanya Perda Omnibus, namanya Kota Dunia. Disitulah kita merumuskan banyak hal, termasuk tentang perlindungan warga dalam rangka restoratif justice ini. Nah, saya kira seperti itu, dan insya Allah kami sudah ada payung hukum besarnya, Omnibus Perda namanya. Semua kepentingan ada di situ. Dan saya kira 5 tahun yang lalu sudah menjadi pelajaran bagi kami berinteraksi dengan teman-teman, terutama para NGO yang peduli hukum, dan 5 tahun akan datang dengan slot-slot kegiatan dalam visi misi yang makin hari yang sangat jelas, tinggal kita isi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dhani. Kita patut apresiasi ya, artinya forum RJ ini. Nah, kita minta lagi Pak Deng Ical, masih ada kah? Deng Ical, tidak ada ini. Yang mewakili saja Pak Iwan Torres. Silakan Pak Iwan. Karena ini berurutan, kebetulan ada Pak Yusuf Gunco, perwakilan dari nomor 2, mungkin beliau dulu lah. Ya, oke. Nomor urut 2 kita Yusuf Gunco yang mewakili untuk komitmen konkret. Nanti disodorkan dokumennya Pak. Ya, jadi kita tidak mengada-ada ya. Kita tahu persis bahwa pemerintahan Pak Dhani Pomanto tentang penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat dan membentuk sebuah perlindungan terhadap hukum yang dibentuk oleh Pak DP pada saat pemerintahan, saya tahu persis. Jadi kami dari tim hukum mewakili Pak Munafri Rahman ini akan menindaklanjuti hal-hal yang benar. Kalau itu nggak benar pasti kita kesampingkan. Jadi fundamennya ini sudah dibuat oleh Pak Dhani. Sekarang sisa masyarakat yang menilai
apakah fundament ini Pak Dhani sudah jalankan atau enggak? Ya, kalau itu jalan, alhamdulillah. Tetapi kalau Pak Munafri Rahman yang menjadi wali kota, kalau Allah menghendaki, insya Allah kita akan tingkatkan hal-hal yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan pendampingan hukum. Itu yang pertama. Jadi kita enggak kesampingkan programnya Pak Dhani, tapi kalau itu benar adanya kita tingkatkan. Tapi kalau enggak, kita akan hidupkan. Kalau misalnya pendampingan hukum pada saat pemerintahnya Pak Dhani ini jalan di tempat, kita akan membuat ke depan ini akan berjalan sesuai ritme-ritme hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, keinginan masyarakat tentang pendampingan hukum. Insya Allah ke depan pemerintah Kota Makassar akan membentuk satu tim hukum yang mendampingi pemerintah kota ini yang berfungsi dan bermanfaat untuk mengayomi kepentingan hukum yang masyarakat tidak mampu. Itu yang kita lakukan. Jadi saya juga bangga kepada Pak Dhani, dia sudah membuat suatu fundament hukum, pembantuan hukum, pendampingan hukum untuk masyarakat. Nah, selanjutnya pemerintah ke depan ini yang bisa melanjutkan. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak Yusuf Punco. Kami minta nanti difasilitasi supaya bagaimana dokumen penguatan Forum Restoratif Justice dan Shelter Warga itu bisa ditandatangani oleh pasangan calon. Insya Allah Pak, insya Allah. Ya. Tapi sampai saat ini Pak Wawan, kami dari tim hukum belum dapat. Oh iya. Tetapi kalau itu sudah diserahkan aja ke tim hukum, nanti kita yang menjembatani untuk ke paslon nomor 2 Pak, untuk menandatangani. Terima kasih Pak Wawan. Iya, terima kasih banyak Kak Yusuf Punco. Selanjutnya nomor urut 3 Samsul Rizal dan Fadli Ananda, yang kebetulan tadi Kak Deng Ical hadir langsung, tapi dia sebelumnya sudah izin lebih dahulu pamit. Silakan dari Iwan Torres mewakili. Kayaknya Pak Iwan Torres yang akan mewakili Deng Ical. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kandaku, Tante Kambi, Pak Wawan, Ketua LBH, Pak Haidir. Tadi Deng Ical sempat hadir, tapi beliau namanya juga public figure, harus bertemu dengan masyarakat. Bukan berarti beliau menyampingkan acara ini. Beliau memang sifatnya beliau seperti itu. Masyarakat yang diutamakan. Terkadang menyampingkan kepentingan pribadi. Seperti yang disampaikan tadi, masalah komitmen pasangan nomor 3 Dilan, apalagi kalau bicara tentang keadilan, itu pasti prioritas utama. Jadi jangan pernah meragukan komitmen pasangan nomor 3 tentang restorasi justice. Seperti yang Ibu Sumarni tadi sampaikan, bagus sekali idenya itu Bu. Prinsipnya pasangan nomor 3 Dilan, apapun demi kebaikan masyarakat akan diakomodir. Seperti itu. Ya. Kalau kita bicara restorasi justice, ini kan bukan barang baru, karena kebudayaan kita dari dulu sudah ada istilahnya itu musyawarah untuk mufakat. Cuma nanti kedatangan penjajah Belanda dirubahlah bahwa penyelesaian masalah itu harus diselesaikan lewat pengadilan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Kalau masyarakat Jepang sendiri itu malu besar itu kalau dia menggugat tetangganya, malah dikucilkan kalau di Jepang. Seperti itu. Nah, dalam forum ini pasangan nomor 3 Dilan untuk pengembangan restoratif justice harus ada pendidikan berkelanjutan untuk para shelter masyarakat untuk lebih lagi mengenal tentang mediator, karena bicara restoratif justice berarti kita bicara tentang mediasi agar kemampuan para shelter di masyarakat tentang menjadi mediator itu lebih bagus lagi gitu. Jadi penyelesaiannya lebih apa lagi namanya, lebih pas. Karena bagi pasangan nomor 3, restoratif justice adalah pencapaian keadilan yang paling tertinggi. Karena apa? Karena ambil contoh ada badan usaha milik negara yang pakai semboyannya bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena bagi pasangan Dilan, keadilan itu kan yang utama, seperti itu. Jadi seperti Pak Wawan, nanti surat pernyataan itu bisa dikirimkan kepada kami. Kami akan menyampaikan kepada penghasilan kami untuk menandatangani. Seperti itu.
Nah, yang terakhir bisa saya ucapkan terakhir, untuk terwujudnya apa yang kita seminarkan hari ini, Makassar hari ini dan untuk 5 tahun ke depan membutuhkan pemimpin yang sombre dan matcah. Seperti itu. Dan saya yakin itu ada di pasangan nomor 3, Dilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan Torres yang mewakili nomor urut 3, Dilan, Samsul Rizal dan Fadli Ananda. Nah, selanjutnya kita minta bahasa konkret ini, komitmennya dari perwakilan atau yang mewakili pasangan calon nomor urut 4 Pak Irman Yasin Limpo dan Andi Sunun, diwakili oleh tim hukumnya, salah satu tim hukum Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Langsung konkret Pak Dedi. Siap kawan. Ya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Pak Irman dan Pak Sunun berkomitmen tanpa harus melalui hitam di atas putih pun, itu kami berkomitmen untuk mewujudkan konsep yang ditawarkan oleh teman-teman ini. Dan kalaupun ada hitam di atas putih atau komitmen tertulis, bisa dikirimkan filenya atau hard copy-nya ke kami, nanti akan kami serahkan ke paslon Pak Irman dan Pak Sunun untuk ditandatangani. Seperti itu kawan. Oke, ya terima kasih banyak Pak Dedi. Nanti akan dihubungi oleh Pak Direktur LBH Makassar yang untuk koordinasi. Nah, sekedar informasi bahwa Forum Restoratif Justice Kota Makassar yang sudah terbentuk hampir kurang lebih 2 tahun, itu aktif melakukan koordinasi, termasuk koordinasi dengan shelter warga. Nah, kami juga kedepannya akan melakukan kegiatan bersama stakeholder terkait lainnya. Jadi bukan cuma shelter warga, juga akan mulai melibatkan BNNP, melibatkan Disnaker, Dinas Pendidikan, dan stakeholder terkait lainnya. Nah, pasti juga nanti di saat pertemuan kegiatan tersebut, kami akan menunjukkan kepada publik, karena itu akan rencananya juga akan disiarkan lewat Zoom dan televisi. Kami akan memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani oleh keempat calon wali kota Makassar. Jadi mudah-mudahan semua cepat segera ditandatangani oleh calon tersebut sehingga kita bisa publikasi kepada publik, kepada warga kota Makassar, dan bahkan secara nasional bahwa ini kemajuan inovasi hukum lokal yang dilakukan dimulai dari Makassar. Nah, selanjutnya Pak Wawan, ya, sejauh pengamatan Pak Wawan dengan teman-teman LBH lain di seluruh Indonesia, apakah ini kegiatan seperti ini hanya dilakukan di Makassar dalam pilkada serentak ini? Nah, sebenarnya ya baru kali ini, karena sebenarnya itu ada beberapa inovasi di level desa sebenarnya. Tetapi yang menarik ini karena dia didukung oleh pemerintah kota lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pembentukan shelter warga ini. Nah, cuma kemudian dia tidak bisa bekerja sendiri shelter warga. Shelter warga bisa melakukan mediasi dengan baik atas dukungan para teman-teman advokat yang ada di PBH Peradi dan ada di LBH Makassar. Dia bisa membantu masyarakat melakukan asimilasi dan reintegrasi sosial, membantu kerja-kerjanya PK Lapas, itu dia harus bersinergi dengan dinas sosial, dengan dinas pekerjaan, Nah, juga harus didukung oleh aparat penegak hukum juga. Itu yang tergabung di Forum Restoratif Justice. Apalagi trennya di level nasional, itu sudah dimulai juga di Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi ini mulai dalam konteks pemerintah kota kabupaten, ini dimulai dari Makassar. Nah, ini kita harus apresiasi, apalagi kita insya Allah didukung oleh para calon yang akan memimpin kita di Makassar ini dengan bersinergi dengan masyarakat sipilnya yang selalu standby mendukung pemerintah untuk kerja-kerja positif. Gitu Pak Kambi. Ya. Nah, karena saya pikir sebenarnya harusnya dokumen tersebut sudah disampaikan menjadi lampiran dari suratnya Pak Ketua KPU mengundang para calon.
Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir juga Pak Farid Waddi, Ketua KPU Kota Makassar, yang memfasilitasi teman-teman LBH Makassar dan Forum Restoratif Justice Kota Makassar dalam kegiatan ini. Tadi kita harapkan dia yang membuka, tapi karena terlambat bergabung, akhirnya dia penutupan saya. Silakan Pak Farid. Saya juga merasa terima kasih banyak Pak Farid. Ini sebuah inovasi kolaborasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan KPU untuk kemudian memunculkan isu-isu atau tuntutan-tuntutan masyarakat sipil. Bukan cuma dari akademisi saja, tetapi dari masyarakat level kelurahan, masyarakat sipil, NGO, bekerja sama dengan KPU. Langsung saja Pak Farid. Ya. Bisa saya tambahkan sedikit dari SW Parang, Mamajang. Ya, sebelum saya... Tunggu dulu Pak. Sudah makin tadi. Sudah tabe supaya bisa tertib. Sudah mau bicara Pak Ketua KPU. Langsung Pak Farid, langsung. Ya, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya, Pak Direktur LBH Makassar, Pak Wawan dan Pak Kambi, seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang hadir langsung atau yang diwakili hari ini. Saya lihat empat-empatnya hadir dalam forum yang berbahagia ini. Saya minta maaf tadi ada beberapa kegiatan teknis yang sulit saya tinggalkan sehingga terlambat bergabung di kegiatan kita. Saya mau mengkonfirmasi beberapa hal detail ya, mungkin secara teknis komunikasi kita terkait dengan dokumen lampiran yang harus ditantangkan oleh calon itu tidak kami sampaikan dengan efektif ya, sehingga seluruh tim itu tidak menyangka bahwa di bagian terakhir ini ada dokumen yang harus ditandatangani. Tapi secara umum saya yakin diskusi kita adalah diskusi untuk memberikan konfirmasi kepada publik bahwa seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar punya concern yang kuat dalam rangka memfasilitasi layanan publik ya, baik pada aspek restoratif justice atau pada aspek pemenuhan fungsi layanan publik yang lain. Secara teknis tentu diskusinya sudah berjalan tadi, dan tentu saja sebagai penyelenggara pemilihan kami tidak bisa berkomentar banyak ya. Yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah insya Allah 9 Desember mari datang ke TPS, bangun pagi, insya Allah kita bergembira di hari pemungutan suara. Saya kira tidak banyak pengantar Pak Wawan, karena tadi diskusinya sudah banyak mengalir. Saya kira juga gagasan dari semua calon pasti akan jadi proposal bagi seluruh pemilih ya, warga kota khususnya para pengurus shelter warga, sehingga ini bisa menjadi proposal dan second opinion bagi publik untuk menentukan pilihan. Itu saja dari kami Pak Wawan, bagi warga kota. Selamat menggunakan hak pilih. Lanjutkan pembacaan doa. Ya. Om kami. Sama-sama pesantren ini Pak Ketua KPU dia. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya pikir kita semua teman-teman, baik itu shelter warga maupun dari Forum Restoratif Justice, teman-teman LBH, para aktivis hukum, teman-teman PBH Peradi ada juga di sini, beberapa teman-teman layanan rehabilitasi untuk kasus narkoba, ada kasus aktivis perempuan dan anak. Itu pasti sangat bergembira mendengarkan komitmen-komitmen para calon. Meskipun ada yang diwakili, dan kami akan menunggu, akan segera mengirimkan draft dokumennya untuk segera ditandakan supaya konkret, dan kami akan, mungkin sebelum tanggal 9 kami akan kegiatan lagi dengan stakeholder langsung. Stakeholder itu yang PNS, gile-gile hadir hari ini Pak, karena dia bilang ASN. Tetapi mereka memantau dan kemudian kami akan publikasi. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya para calon, Pak Dhani Pamanto sama Deng Ica, luar biasa kami apresiasi, dan juga pasti kami apresiasi juga yang diwakili dalam hal ini pasangan Pak Irman Yasin Limpo dengan Andi Sunun, dan pasangan Pak Munafri yang diwakili oleh Pak Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando yang diwakili oleh Pak Yusuf Gunco. Mungkin untuk penutupan saya serahkan kembali ke Ustaz Kambi. Siapa tahu ada doa-doa mau dibacakan. Intinya kita harus apresiasi ya. Terima kasih banyak kepada para pasangan calon dan Ketua KPU. Saya serahkan kembali Pak Kambi. Ya, makasih banyak, karena saya kira sudah terdengar suara azan di sekitar kita masing-masing, dan di seminar kita ini sudah 1 jam lebih 15 menit.
sebelum kita tutup mungkin kita aktifkan dulu video kita masing-masing. Oke. Baru kita Siap. senyum-senyum. Siap, Pak Apalagi Kandi. kita berfoto dengan Pak Dani Pomanto dan calon-calon wali kota. Screenshot itu panitia ya, screenshot ya. Salut Pak Dani. Siapa Bisa yang langsung hadir. Ih, ada KM. Ada Kak Emma. Iya, ada Kak siap Pak Ustaz. Ada Ibu SW Jurik Parang, juga. Pak Majang. Oh, ya. Pak Ada Irfan. Ibu Jurik juga itu. Ada Ibu Jurik Oh, iya. juga dari Ya. ADIPJ Jakarta. Iya. Ya. Ya, selamat Kakak Emma. Iya. Alhamdulillah Pak Dani, ini sehat, Ci. ini merupakan kita mulainya dari Makassar ini, komitmen seperti ini. Teman-teman LBH tolong didokumentasikan apakah sudah ada Mantap, yang Pak Direktur LBH. sudah? Pak Edit, mantap. Sudah, oke, kita ke halaman. Siap Pak Farid. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima Makasih kasih banyak semuanya. Ya. Ada Mak SW Parang, Pak Majang. Pak Dani. Satu. Iya, iya. Pak Dani, selamat berjuang Pak Dani. Siap. Selamat berjuang Pak Dani. Iya, siap. Juga. Ini nih, enaknya kalau sendiri kini banyaknya yang doakan kini karena sendiri mana? Amin, amin. Tetap Makasih Pak Ustaz. Andre Geruta. Ih, ada Mana Kris? Mana Kris? Dengical masih Victor ini Dengical.